Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa Reinkarnasi Dewa Pedang Terkuat. Chapter 69 sampai 71. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, si Feng sudah sampai di hutan berhantu dan menuju ke kota berhantu untuk mendapatkan Ice Blue Magic Flame. Di kota itu terdapat monster dengan nama Curse Gold level 15 yang sangat banyak berkeliling di sekitar kota. Dengan observing Ace, si Feng tahu perbedaan levelnya dengan Gold itu 8 level. Gold mempunyai banyak keuntungan, mempunyai pemulihan HP, 60% ketahanan akan serangan fisik, dan 20% peluang untuk menghindar. Puluhan Gold bisa dengan mudah menghabisi squad level 15 dan mereka semua sudah maju ke Si Feng. Si Feng mengeluarkan Frost Grenade. Si Feng dengan senyumannya melemparkan granat itu ke arah para ghoul. Ledakan Frost Grenade sudah terjadi dan itu tepat mengenai kumpulan ghoul dan memberikan damage 800. Sayangnya HP ghoul itu 900, jadi Frost Grenade tidak bisa langsung membunuh mereka. Si Feng tidak menyangka itu. Ghoul itu sudah terbebas dari es dan mulai menuju ke Si Feng. Tapi Si Feng dengan sangat cepat sudah maju dan langsung memberikan serangan kuat yang bisa menghabisi lawannya. Pemberitahuan sistem sangat banyak muncul. Si Feng mendapatkan banyak XP karena mengalahkan monster dengan level yang cukup tinggi. Tapi XP Si Feng masih 23% dari naik level. Si Feng senang itu bertambah banyak dan ingin memancing lebih banyak monster ke sini. Andai saja aku bisa mengalahkan mereka dengan satu granat tanpa perlu menyerang lagi. Si Feng mengingat sesuatu. Si Feng mempunyai titel Demon Hunter dan Si Feng pun sudah memakai titel itu. Efek titel ini mengurangi stat Dark Creature seperti Ghoul dalam radius 100 yard sebesar 10% dan meningkatkan damage kepada mereka sebesar 10%. Si Feng sudah melemparkan Frost Granat ke kumpulan Ghoul dan berkat titel Demon Hunter, damage itu naik ke 968 yang mana langsung membunuh Ghoul tersebut. Mantap, damage-nya makin sakit. Si Feng bersemangat dan langsung berlari ke para Ghoul untuk naik level. Dan tak selang beberapa lama, si Feng sudah naik ke level 9. Dan juga skill Flame Thunderstorm naik ke level 4 dan juga skill Earth Splitter juga ke level 5. Mantap, level skill milikku juga naik level. Ayo lanjutkan naik level. Si Feng kaget saat melihat para ghoul itu malah melarikan diri dari dirinya. Si Feng bingung kenapa mereka malah kabur darinya. Yang ternyata karena banyak membunuh ghoul, si Feng mendapatkan hidden achievement, Nemesis of Ghoul, karena sudah banyak mengalahkan Curse Gold. Reputasi Si Feng tersebar dan menanamkan rasa takut pada semua Curse Gold dalam radius 20 yard. Terserahlah. Oh, ini juga membuka jalanku ke Central Square. Aku akan bisa mendapatkan Blue Magic Flame tanpa halangan. Si Feng sudah sampai di depan Fountain Square, di mana terlihat ada Ice Blue Magic Flame. Si Feng senang, Ice Blue Magic Flame masih ada di tempatnya. Aku akan ambil lalu langsung pergi. Si Feng berjalan mendekat, tapi saat itu tanah di sekitar bergetar. Muncul sosok monster di belakang Si Feng. Itu Gold King, monster boss level 15 dengan HP 100.000. Dia mempunyai 3 skill, Brutal Beating, Relentless Assault, dan Random Elemental Rebound. Si Feng bersiap, jadi sudah waktunya bos muncul. Brutal Beating milik Gold King benar-benar merepotkan para player di kehidupannya dulu. Hanya satu serangan dan armor akan langsung hancur. Bahkan tank paling tebal tak akan mampu menahan lebih dari 2 pukulan Gold King. Si Feng tahu kalau mampu memanfaatkan dengan baik superior agility-nya dan menghindari semua
serangannya, maka masih bisa untuk menyerang Gold King sendirian terlepas dari perbedaan levelnya. Tapi saat itu si Feng merasakan sesuatu yang datang lagi. Dia pun menoleh dan melihat mata biru yang menyala. Datang monster dengan memakai armor lengkap. Wright naik level 15 dengan HP 80.000. Dia juga mempunyai 3 skill, Mauling Strike, Relentless Assault, dan Indestructible. Di kehidupan pertamanya, Guild Secret Brilliance kehilangan ratusan elit hanya untuk mengalahkan White Knight, dan sekarang Lin Feng harus menghadapi dua bos monster tersebut. Apakah sistem baru saja memunculkan dua bos sekaligus? Apakah ini hanya kebetulan atau aku sedang diincar? Bukannya panik atau takut, si Feng tersenyum. Ini semakin menarik. Si Feng bersiap menghadapi dua bos tersebut. Bright Knight mengeluarkan auranya. Aku musuh orang hidup dan kalian akan dikubur di sini. Dan saat itu muncul skeleton dari tanah. Ternyata yang barusan itu adalah mantra pemanggilan skeleton, King Domination. Si Feng mengeluarkan scroll speed dan akan menggunakannya speed boost. Skeleton lemah pada serangan fisik dan Frost Grenade sangat kurang ampuh untuk mereka. Ji Feng akan mengalahkan mereka dengan pedangnya. Ji Feng dengan mudah menghancurkan para skeleton dengan tebasan pedangnya. Ji Feng mengarah ke White Knight yang melakukan pemanggilan skeleton. Tapi saat itu ada satu serangan yang datang dari belakangnya. Itu adalah golok besar yang diikat dengan rantai. Ji Feng berbalik dan langsung menghindarinya. Hampir saja, kena sedikit saja, golok itu akan menimbulkan luka yang pedih. Gold King memakai senjata itu dengan sangat lihai dan mengendalikan goloknya kembali ke si Feng. Si Feng menggunakan Defense Blade untuk menahan golok Gold King yang hampir saja menghantamnya. Si Feng terdorong mundur karena menahan serangan itu dan bersyukur hampir saja dia kena. Tidak bisa bernafas sebentar, si Feng menyadari ada serangan dari belakang. Si Feng dengan cepat menahan serangan itu dengan dua pedangnya. White Knight sangat cepat menyerang si Feng yang saat ini sedang sibuk. Demonic Flame slash atribut api. Ini sangat kuat sekali, kata si Feng sambil menahan serangan itu yang dia terima secara langsung. Saat itu pedang White Knight keluar aliran listrik berwarna ungu. Si Feng kesal, ada smashing effect dari serangan White Knight, dan senjata si Feng tidak akan bisa bertahan lama. Senjata yang dimaksud si Feng adalah Crimson Blade, yang ketahanannya terus menurun. Si Feng dengan cepat mundur dan menggunakan Gravity Liberation. Si Feng tahu kalau memakai senjata untuk menahan serangan White Knight bisa membuat senjatanya hancur. Dan ini arti sesungguhnya dari kesulitan tingkat Hell. Si Feng harus menjaga jarak, karena White Knight ini adalah bos jarak dekat. Dan dia mempunyai trait indestructible dan physical resistance yang sangat tinggi. Si Feng melompat dan akan memakai elemental damage agar bisa melukai White Knight. Flame Thunderstorm, serangan elemental si Feng sudah turun. Tapi saat itu Gold King dengan sangat cepat sudah berada di depan White Knight. Gold King mempunyai skill random elemental rebound. Dan sekarang dia bisa kebal terhadap serangan api dan petir. Dan damage itu akan digandakan dan dikembalikan. Flame Thunderstorm milik si Feng dapat dipentalkan oleh Gold King dan dikembalikan ke pemiliknya, si Feng. Si Feng menghindarinya dengan multicast Gravity Liberation. Si Feng pun turun dan mengatakan kalau Gold King mempunyai elemental resistance yang sangat tinggi, tapi physical defense-nya lemah. Saat mengganti elemen sel-nya, Gold King tidak akan bisa bergerak sejenak. Si Feng maju. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memberikan damage ke Gold King. Wind Slash. Serangan si Feng dengan cepat menuju ke Gold King. Tapi saat itu White Knight berada di depan dan menahan serangan si Feng dengan pedangnya. Karena itu pedang Crimson si Feng hancur. Si Feng melompat mundur
dan melepaskan pedang yang hancur. Dia fokus ke satu pedangnya. Xifeng menggunakan mode overclocking full aktivasi. Aura Xifeng meningkat pesat. Bright Knight memulai serangan dengan maju ke Xifeng. Tapi saat itu dia terhenti karena Abyssal Bind yang dengan cepat dikeluarkan oleh Xifeng. Xifeng melompat dan melemparkan Frost Granat ke Red Knight. Ledakan itu ternyata mengenai Gold King yang belum bisa bergerak. Gold King mengganti kekebalan elemental ke es dan menahan ledakan es dari Xifeng. Melihat Xifeng yang datang ke depannya, Gold King melancarkan serangan brutal beating, tapi Xifeng berhasil menghindarinya dengan melompat. Xifeng menggunakan skill Flame Thunderstorm yang dengan cepat mengarah ke Gold King. Kekebalan elemental Gold King berganti lagi ke api dan petir untuk bisa menahan serangan elemental Xifeng. Tapi karena itu Flame Thunderstorm terpental dan bukannya mengarah ke Xifeng, tapi itu ke belakang Xifeng yang terdapat Red Knight sedang terkekang Abyssal Bind. Bright Knight menoleh melihat serangan yang datang itu dan mencoba menahan serangan itu dengan badannya. Saat itu Xifeng dengan cepat sudah sampai di depannya dan menggunakan Thundering Flash untuk menyerang. Karena Trade Indestructible yang mengurangi physical damage 95%, Bright Knight selamat dan menyiapkan serangan balasan. Xifeng kelihatannya sangat tenang. Dia melihat ke belakang di mana Gold King yang juga menyerang. Dengan brutal beating, serangan itu akan menghilangkan physical defense ke targetnya. Akhirnya peluangku muncul juga. Xifeng menggunakan Gravity Liberation untuk menghindari brutal beating. Dan karena posisi mereka yang saling berhadapan, Bright Knight terkena serangan brutal beating. Dan karenanya physical defense Bright Knight hancur. Ini kesempatan Xifeng menggunakan Nine Dragon Slash mengarahkan semua serangan itu ke Red Knight. Damage-nya sangat tinggi. Xifeng tidak melupakan Gold King yang sekarang sudah berlari ke Xifeng. Frost Granat sudah dia lemparkan ke Gold King. Gold King berganti kebal terhadap elemental es. Saat itu Red Knight yang masih hidup menyiapkan tebasan besar ke Xifeng. Gravity Liberation. Xifeng melompat ke atas dan juga melemparkan Frost Granat ke Red Knight. Ledakan es menutupi pandangan Red Knight ke depan. Dan tebasannya terus dia lakukan tanpa sadar kalau di depannya itu ada temannya, Gold King. Yang karena sudah menggunakan kekebalan elemen es, Gold King terkena serangan telak dari Red Knight yang mempunyai serangan elemental api. Gold King berhasil dikalahkan. Sekarang tinggal Red Knight. Xifeng yang ada di atas langit mengambil golok milik Gold King. Xifeng sudah menduga ini. Selama dia memanfaatkan mekanisme itu dengan baik, dia bisa menang dengan sangat mudah. Xifeng melemparkan golok besar itu ke Red Knight. Dan tanpa bisa menghindarinya, golok besar itu menembus bahunya. Xifeng terjun dan menyiapkan tendangan untuk membantu golok itu membelah tubuh Bright Knight. Xifeng berhasil mendorong golok itu dan membelah tubuh lawannya. Xifeng berhasil mengalahkan dua bos monster tersebut dan sudah naik ke level 10. Sistem memberikan selamat dan Xifeng mendapatkan hadiah scroll Mauling Enchantment. Tiap skill pedangnya akan mempunyai efek mencabik. Bisa menghancurkan senjata target jika senjata mempunyai peringkat epic ke atasnya, maka tidak dapat digunakan selama 6 detik. Xifeng juga mendapatkan Brutal Enchantment. Sama efeknya, tapi kalau ini ke armor bukan senjata. Xifeng tidak menyangka dengan hadiah itu. Apakah ini karena cara membunuh Xifeng? Memang tidak ada hadiah seperti item atau equipment. Tapi gantinya mendapatkan scroll enchantment yang begitu kuat. Kedua scroll ini hanya bisa digunakan sekali. Jadi Xifeng harus memakainya saat dalam keadaan yang benar-benar gawat. Dan akhirnya Xifeng melihat Ice Blue Magic Flame. Xifeng akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan, Ice Blue Magic Flame.
Sementara itu di kota Redleaf, para player di sana dihebohkan dengan Martial Union yang sedang memasang bounty. Mereka akan memberikan imbalan 10.000 kredit tiap membunuh Yifeng. Tapi mereka tahu siapa yang akan berani dengan Demon Hunter. Dan mereka juga sudah mendengar tentang kematian assassin terbaik Absolute Heaven. Saat itu, Si Feng sudah masuk ke kota Redleaf dan mendapatkan pandangan yang sangat aneh dari para player di sana. Si Feng bingung kenapa suasana di kota aneh sekali. Oke, itu tadi alur cerita dari Manhwa chapter 69 sampai 71. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.